Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab kita Mahkota Pengantin, dan pada pasal atau bab sebelumnya kita sempat membahas tentang pendapat-pendapat para ahli medis dan ahli ilmu keperawatan tentang masalah manfaat daripada hubungan seksual itu sendiri, dan bagaimana itu sangat baik buat kesehatan. Karena memang dari sisi agama juga kita melihat, teman-teman sekalian, kalau Islam memang, atau Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam ini menggambarkan kepada kita seperti dalam surah An-Nisa ayat 1, kalau Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan kita dari Adam dan Hawa, kemudian menjadikan manusia berkembang biak dari keduanya, artinya melalui hubungan biologis. Dan ini menandakan memang dia bagian yang harus diperindah, ya, dimaksimalkan, karena memang dengan cara itulah kita ingin saling sentuhan dan melampiaskan kebutuhan ini. Kalau dalam hal yang haram seperti zina misalnya, syaitan sering menghiasi sehingga akhirnya orang semangat untuk melakukannya. Tapi pada hal yang halal, syaitan akan membendung karena itu adalah ibadah. Oleh karena itu setiap muslim harus menjaga ini. Dan sudah kita sebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan berhubungan dengan masalah biologis, baik secara global ataupun secara teknis substansial pada pertemuan kita sebelumnya. Ada juga di situ keterangan di lanjutan bahasan tentang masalah tips pelengkap ketika berhubungan seksual. Ini juga saya akan lewatin saja, tetapi saya kasih garis global yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kalau seseorang itu harus berusaha memaksimalkan keadaan biologis itu, setiap sentuhan pasangan, baik itu sentuhan dia dengan anggota tubuhnya, atau mungkin sentuhan dalam hati kita dengan ucapan, dengan suara, atau mungkin dengan hadiah, benda yang materi yang diberikan, atau kenyamanan kamar, kenyamanan tempat, ya, waktu. Ini semua harus direspon dengan positif. Kita harus royal dengan mengucapkan terima kasih. Kita harus royal dengan membalas respon baik dengan respon baik. Kalau perlu setiap pasangan memberikan satu respon, kita memberikan dua respon. Ya, itu bermanfaat sekali, terutama dalam masalah biologis. Ya. Teman-teman itu di situ bisa membaca nanti, ada di halaman 237 tentang wasiat seorang ibu kepada putrinya. Cuma memang kadang-kadang bahasa-bahasa ini bahasa yang sangat peka, dan saya tidak melihat ini saya bacakan di dalam ta'lim, maka teman-teman bisa melihat intinya semuanya itu membahas tentang masalah tips untuk melakukan biologis yang tepat. Tapi ada di situ wasiat, ya, wasiat seorang ibu kepada anaknya yang ditulis oleh penulis di halaman 237 sampai 238. Itu perlu setiap wanita memperhatikan wasiat itu. Jadi bagaimana setiap sentuhan suaminya dia respon dengan sentuhan yang baik. Tunjukkan kalau sentuhan suami itu memang berpengaruh secara kejiwaan. Jangan dibiarkan orang sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, rangsangan yang terbaik, waktu yang terbaik, ya, hadiah yang terbaik, tapi ternyata membuat kita tetap dingin saja. Jadi ada orang subhanallah berbiologis seperti tidak biologis. Tidak ada suara, tidak ada respon. Nah, ini semua bertolak belakang dengan apa yang dianjurkan dalam syariat. Karena memang biologis adalah anjuran yang sangat ditekankan, dan sudah kita bacakan Al-Baqarah 223 pada pertemuan sebelumnya tentang bolehnya bervariasi dalam biologis. Bahkan wanita yang bisa memberikan syahwat suaminya adalah wanita yang dijamin surga. Dalam sebuah riwayat dijelaskan seperti itu. Maka ini harus ada respon. Begitu juga seorang suami, pada saat istrinya memberikan yang terbaik, berusaha, dia berusaha untuk bisa merespon itu semua. Kalau ada sebuah kendala yang membuat kita tidak bisa, bahasakan. Ajak pasangan diskusi. Ini masalah penting, jangan dibiarkan. Saya kok rasanya seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dibantu? Jadi ini semua harus ada komunikasi yang sehat. Dan di situ, di beberapa halaman tadi yang saya sebutkan itu semuanya penyebutan tentang tips-tips bagaimana orang bisa melakukannya supaya dia lebih tertarik untuk melakukan dengan pasangannya, karena memang itu bagian daripada perintah agama. Di halaman 244 ada sebuah penyakit, ini bisa dibahasakan juga dengan kejiwaan, terutama bagi laki-laki. Masalah ejakulasi dini. Jadi dia lebih dulu menyelesaikan biologisnya daripada istrinya.
Ini biasanya banyak faktor-faktor penyebab ejakulasi dini sehingga membuat istri tidak puas dalam masalah biologis. Karena laki-laki biasanya atau umumnya mereka kalau sudah menumpahkan sperma mereka membutuhkan waktu lagi untuk membangkitkan syahwatnya. Oleh karena itu kalau dia ejakulasi dini lebih dulu mengeluarkan atau klimaks daripada istrinya, ini biasanya berpengaruh pada istri. Istrinya jadi tidak suka ya. Karena kadang-kadang kalau dia muncul egonya si laki-laki setelah selesai lalu dia pergi ditinggalkanlah istri dalam kondisi tidak mendapatkan kepuasan. Ini tidak boleh. Ini juga sudah dirincikan oleh para ulama. Ada banyak faktor-faktornya. Faktor yang pertama biasanya yang umumnya terjadi kurang percayanya si laki-laki itu sendiri. Dan ini bisa menjadi faktor utama, kurang percayanya si laki-laki terhadap masalah biologis ini sehingga akhirnya dia menganggap dirinya tidak bisa memuaskan istrinya. Ini pemahaman keliru, ini cuma permainan mindset saja dia. Bagaimana dia bisa mengatur itu? Kalau dia niatkan untuk bisa memberikan kepuasan istrinya dan dia bisa mengontrol, insya Allah akan aman dengan sendirinya. Maka itu faktor yang sering terjadi. Dan Nabi SAW mengatakan pada saat ditanya kapan anak laki-laki lahir dan kapan anak perempuan lahir, artinya kalau seseorang mau anak laki-laki mau anak perempuan bagaimana caranya, maka Nabi SAW mengatakan andai saja laki-laki lebih dulu klimaks ya, maka otomatis anaknya menyerupai dia ya, laki-laki. Kalau si perempuan lebih dulu klimaks maka berarti anaknya menyerupai dia, maksudnya anak perempuan. Berarti di sini ada bahasan tentang masalah bagaimana seseorang menyelesaikan lebih dulu dia atau pasangannya. Kalau ingin mengatur keturunan, kapan si niatnya mau dapat anak laki-laki, maka memang di masa-masa subur pada saat biologis, laki-laki itulah yang lebih dulu klimaks. Bagaimana caranya supaya si laki-laki memang dia di sini masalah ejakulasi ini malah memang mestinya penting dalam masalah itu. Lalu istrinya yang menyusul. Kalau ingin anak perempuan, memang si perempuan lebih dulu, baru kemudian laki-laki. Berarti memang bisa diatur itu, sebenarnya cuma masalah mindset orang saja. Kemudian juga yang kedua, bisa juga karena pengaruh, si laki-laki terlalu mencintai pasangannya, ya, dan itu ditarik dalam masalah biologis. Artinya kita boleh mencintai pasangan. Tapi kadang-kadang kalau terlalu tergila-gila, tanda kutip di sini, itu membuat juga ejakulasi dini biasanya. Karena dia tidak bisa kontrol syahwatnya. Maka ini juga semestinya dijadikan sebagai bahan yang harus lebih berhati-hati. Artinya pada saat biologis itu bukan lagi karena ini orang yang sangat saya syahwati maka saya harus gini dan gitu. Enggak. Dia bisa mengontrol itu. Itu juga bisa menjadi faktor-faktor. Kemudian termasuk juga dalam masalah faktor, kalau yang disebutkan oleh penulis saya bacakan, banyak suami menderita ejakulasi dini, suatu problem yang mengurangi kepuasan suami istri saat bersenggama, bahkan terkadang ini bisa membawa kepada persimpangan jalan, artinya terjadi perselingkuhan. Adakah solusi untuk problem ini? Maka jawabannya banyak pemuda yang baru menikah, bahkan banyak laki-laki yang sudah beristri mengalami problem ejakulasi dini yang menyebabkan, meskipun bukan merupakan sebab utama kegagalan kehidupan rumah tangga bagi banyak orang. Banyak kelelahan yang dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan atau wanita. Laki-laki tidak bisa menikmati hubungan seksnya dalam waktu yang lama yang bisa memuaskan dahaganya dan juga menghalanginya dari memandang kepada keharaman. Kemudian ia membiarkan istrinya tanpa bisa menyelesaikan hajatnya. Ia membiarkan istri tanpa bisa menyelesaikan syahwatnya sehingga hal itu banyak berpengaruh terhadap kejiwaan dan kehidupan. Maksudnya interaksi setelah itu. Sebagian laki-laki mengalami ejakulasi begitu dua kemaluan saling bersentuhan sampai-sampai setelah pernikahan berjalan beberapa tahun ketika laki-laki meminta dari istrinya salah satu fase dari seksual itu sendiri, maka istrinya menolak karena sudah faham bahwa dengan sekedar bersentuhan maka suami akan mengalami ejakulasi. Seakan-akan ia mengatakan mengapa meminta posisi demikian selagi sekedar bersentuhan dengan kelamin langsung mengalami ejakulasi. Ini tentu saja memicu banyak problem seksual. Akibatnya kehidupan rumah tangga mengalami jungkir balik secara umum. Boleh jadi ini akibat penyakit atau kejiwaan. Berarti yang difokus oleh penulis adalah masalah penyakit dan kejiwaan. Jika ini akibat penyakit maka silakan konsultasi dengan dokter. Tapi jika ini karena faktor psikis,
seperti tidak bisa tidur atau kesedihan misalnya, maka ia harus memalingkan fikirannya dari hal itu atau hal ini saat bersetubuh. Ia harus tahu bahwa istrinya memiliki hak dan ia harus memberikan kepada setiap orang haknya atas haknya atau memberikan hak masing-masing. Sebagian orang mencari kiat untuk memperlama dalam bersenggama. Di antara mereka ada yang memalingkan fikiran untuk berfikir suatu yang lain saat bercumbuan atau bersenggama, seperti menghitung dari 1 hingga 100 atau kebalikannya. Ada orang kadang-kadang begitu, supaya dia tidak klimaks, maka dia mengalihkan seakan-akan tidak lagi biologis. Ada beberapa orang begitu. Ada yang memalingkan pandangan dari tubuh istrinya. Ada yang mengoles salep pada kelaminnya dengan segala macam menggunakan obat tahan lama dan seterusnya. Ada yang membiarkan istrinya mencumbui dan memainkan seterusnya. Ya. Maksudnya adalah berhubungan biologis. Ada laki-laki juga saat merasa hampir ejakulasi, ya, maka ia berhenti sejenak. Sekian banyak cara-cara yang banyak orang lakukan. Tetapi yang paling penting kalau kita simpulkan di halaman 245 adalah bagaimana seseorang mengontrol mindset dia, pikiran dia. Dia bisa dengan mengontrol itu, dia bisa klimaks kapan dia inginkan. Dan itu bisa kalau orang melatih secara kejiwaan. Jadi kapan dia menginginkan, kayak tadi misalnya anak laki-laki maka dia lebih dulu klimaks. Kalau kapan dia ingin anak perempuan, dia memberikan istrinya. Dia bisa mengontrol itu. Karena itu semua berpikir, kalau masalah psikis ya, masalah kejiwaan saja, pikiran saja. Kecuali dia punya penyakit, itu lain. Ya, penyakit ini banyak sekali contohnya dokter lebih tahu. Tapi kalau cuma masalah kejiwaan, dia hanya bisa mengontrol, dia hanya perlu mengontrol pikiran dia saja. Di sini juga ada bahasan yang saya lihat sama masalah bagaimana membangkitkan atau membangkitkan gairah wanita, gairah pria. Ini semuanya ya bahasan-bahasan yang sensitif, tapi saya akan bacakan dalilnya. Ada motivasi dalam syariat teman-teman di halaman 247. Kalau yang saya langkahin itu berarti Bapak Ibu baca sendiri di rumah ya. Ya, karena ini kalau saya baca di taklim kayaknya kurang tepat itu. Tapi yang dalam Islam, dalam syariat kita memang dianjurkan untuk mengulang-ulangi dan memperindah biologis itu. Karena itu bagian daripada ibadah sekali lagi. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 1 halaman 249 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda." Jika salah seorang di antara kalian telah menggauli istrinya, kemudian dia ingin mengulangi lagi, maka hendaklah dia berwudu. Ya, ternyata wudu ini menyentuh daerah-daerah sensitif dari telapak tangan, wajah, mulut dan hidung, kepala dan telapak kaki. Ini daerah sensitif yang menghidupkan kembali kesegaran tubuh. Ya, sebagaimana juga kita tahu kata Nabi SAW, kalau kalian sedang emosi, lagi berdiri duduklah. Kalau kalian duduk masih emosi, ya berbaringlah. Kalau kalian masih emosi, berwudulah. Karena wudu akan meredam marah itu. Nanti dia juga mendinginkan dan merilekskan organ-organ tubuh, wudu itu. Karena di sini ada urat-urat saraf yang kalau tersentuh air maka akan segar. Kita kalau ngantuk wudu maka hilang ngantuknya. Maka ini sabda Nabi SAW mengatakan siapa yang ingin mengulanginya, berarti ada semacam motivasi untuk melakukan itu. Makanya ulama mengatakan dalil ini sangat kuat kalau setiap muslim harus bisa mengatur dan memperindah hubungan biologisnya dengan pasangan halalnya. Karena memang ada motivasi syariat untuk mengulangi. Bahkan Nabi SAW itu pernah menggauli istri-istrinya dengan satu kali mandi saja. Itu disebutkan dalam riwayat setelahnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'i bi ghuslin wahid, bahwasanya Nabi SAW pernah menggilir istri-istrinya dengan sekali mandi. Hadis ini diriwayatkan Muslim juga di nomor di 1 halaman 249. Ini tentu menjelaskan tentang masalah bagaimana Nabi SAW bisa mengontrol syahwat itu, ya, sehingga pada istri yang pertama beliau mungkin belum klimaks, sehingga pindah di istri yang kedua dan seterusnya, sehingga nanti beliau klimaks di waktu yang beliau inginkan dan mandinya satu kali saja. Ya, ini menandakan adanya pengulangan dalam masalah biologis. Berarti ada motivasi syariat untuk mengulangi, dan untuk mengulangi tentu butuh ya pendorong yang kuat. Baik itu penampilan, tutur kata, sentuhan, semua berhubungan dengan masalah itu. Dan sekali lagi kalau diniatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadi keindahan dalam kehidupan dan juga pahala yang besar. Ini juga ada singgungan lagi pada penulis di halaman 247 setelah menjelaskan dua dalil tadi. Agar bisa mengulanginya, dianjurkan agar tidak boleh membisu, ya.
Di situ beliau membahasakan dengan itu, dengan kalimat-kalimat, dengan ungkapan, ungkapan. Kalau memang kita merasakan ada respon, ya, seperti itulah ya. Kita masuk ke masalah hukum fikih sekarang. Di halaman 248, kata beliau, sekali lagi kalau ada yang saya langkai paragraf, berarti itu Bapak Ibu coba nanti dibaca pelan-pelan, karena ini berapa lembar, berapa paragraf saja. Itu memang bahasa-bahasa yang sensitif yang saya lihat sekali lagi di taklim tidak saya bahasakan. Ya. Ada pertanyaan di halaman 248, setelah suami istri berhubungan, apakah wajib segera mandi atau boleh menundanya? Ini hukum fikih. Sekarang kalau habis biologis langsung mau tidur boleh nggak Ustaz? Atau harus mandi dulu baru bisa tidur? Bahkan ada keyakinan sebagian orang kalau belum mandi nggak boleh makan. Ya. Tidak boleh juga mengulangi lagi biologis dan seterusnya. Padahal sebenarnya tidak benar. Yang benar itu kalau orang lagi junub, ya tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat, itu benar. Puasa pun boleh. Misalnya di bulan Ramadan ada orang berhubungan biologis menjelang subuh, kemudian pas azan subuh dia belum mandi, dia baru mau mandi, maka boleh saja sah puasanya. Tidak ada hubungannya kecuali dia berhubungan biologis setelah azan selesai, sudah mulai puasa baru batal puasanya. Kata beliau jawabannya adalah riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Umar istafta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal yanamu ahaduna wa huwa junub qala na'am liyatawadda thumma liyanam hatta yaghtasila idza syaa. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertanya, apakah boleh salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Dia baru habis klimaks kemudian langsung tidur, ya, tanpa mandi. Maka beliau menjawab, Nabi SAW menjawab, iya, hendaklah ia berwudu kemudian tidur sebelum ia mandi, ya, jika ia mau. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di jilid 1 halaman 249. Juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Zakara Umar bin Khattab di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu janabah min al-lail. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda waghsil zakaraka thumma nam. Umar bin Khattab pernah mengutarakan kepada Nabi SAW bahwa dirinya terkena jinabah atau maksudnya mandi, junub, ya, pada malam hari, belum mandi nih, ya, dalam keadaan junub. Maka Nabi SAW bersabda, cucilah kemaluanmu lalu berwudulah kemudian tidurlah. Artinya boleh tidur walaupun belum mandi. Abdullah bin Abi Qais berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang solat witir yang dilakukan Rasulullah SAW. Lalu ia menyebutkan kelanjutan hadis. Aku bertanya, kaifa kana yasna'u fil janabati? Akana yaktasilu qabla an yanama aw yanamu qabla an yaktasil? Qalat kullu dhalika kad kana yaf'alu rubbama iktasala fanam wa rubbama tawadda fanam. Qultu alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a. Bertanyalah orang ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Abi Qais, bagaimana yang beliau maksudnya Nabi SAW lakukan mengenai jenabah dalam keadaan junub. Apakah beliau mandi sebelum tidur ataukah tidur sebelum mandi? Nah, artinya bolehkah Rasulullah pernah nggak di rumah habis junub, habis buang biologis, mandi baru tidur, atau beliau tidur dulu baru mandi? Apakah boleh? Apakah Nabi pernah kerjakan? Maka ia menjawab, Aisyah menjawab, semua itu pernah dilakukan Rasulullah SAW. Terkadang beliau mandi lalu tidur, maksudnya mandi dulu baru tidur, sehingga sudah suci. Dan terkadang beliau berwudu lalu tidur. Hanya wudu, bersihkan kemaluan lalu tidur. Nanti pagi subuh baru mandi. Aku katakan, kata Abdullah bin Abi Qais ini radhiyallahu anhu, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keleluasaan dalam urusan ini. Artinya alhamdulillah kalau begitu. Bisa mandi, bisa enggak kalau mau istirahat malam setelah berhubungan biologis. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jika tidak bisa mandi, apakah ia harus berwudu? Ada pertanyaan di situ. Jawabannya dianjurkan agar laki-laki dan perempuan tidak tidur dalam keadaan junub kecuali berwudu terlebih dahulu. Diriwayatkan dalam sahih dari Ummul Mukminin bahwa ia mengatakan karena Nabi SAW idza arada an yanama wa huwa junub ghasala farjahu wa tawadda lis-shalah. Jika Nabi SAW ingin tidur dalam keadaan junub, maka beliau mencuci kemaluannya dengan bersih, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Namun ini bukan kewajiban, tapi hanya sebagai anjuran. Artinya kalau orang tiba-tiba tidur boleh. Dia mau lebih baik pahalanya sebelum tidur dia wudu, bersihkan kemaluan dulu baru wudu, kemudian baru dia tidur. Tapi ini bukan kewajiban, hanya anjuran atau sunnah berdasarkan sabda Nabi SAW, na'am
liyatawadda thumma liyanam hatta yaktasila idza sya'. Ya, hendaklah ia berwudu kemudian tidur sebelum mandi jika ia mau. Juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat lain, karena Rasulullah SAW yanamu huwa junubun min ghairi ayyamassa ma hatta yakuma ba'da dzalika fayaktasil. Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air sedikit pun hingga beliau bangun, setelah itu ia mandi. Hadis ini juga sahih riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i dalam Al-Ishrah. Ya. Hanya ulama menanggapi mengatakan kalau orang habis berhubungan biologis lalu dia membersihkannya, ya, terlebih dahulu kemaluannya lalu dia wudu baru dia tidur, ini jauh lebih aman buat dia. Satu sisi kemaluannya bersih sehingga dia nyaman tidur. Sisi yang lain, ya, juga kalau dia berwudu dia telah mendapatkan hadis Nabi SAW yang berbunyi siapa yang tidur dalam keadaan berwudu maka Allah menitipkan malaikat di sampingnya yang mendoakan dia setiap dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Artinya dia dapat manfaat dari situ, ya. Maka lebih baik dia mengerjakan daripada tidak. Walaupun boleh dia tidak mengerjakan, gitu kan. Jadi ada hikmah-hikmah kenapa harus berwudu terlebih dahulu. Juga sebagian ulama menghubungkan masalah wudu sebelum tidur ini agar dia tidur dalam keadaan wudu walaupun ini sunnah. Kapan dia dalam keadaan tidur lalu kemudian dia ingin mengulangi hubungan biologis dengan istrinya, maka dia pada saat menggauli istrinya seketika dalam keadaan lagi tidur atau sadar tiba-tiba, dia juga sudah mendapatkan hadis yang lain tentang sunnah kalau ingin mengulangi berwudu sebagaimana sudah kita bacakan. Jadi manfaat wudu ini dalam keadaan junub sangat besar sekali. Kemudian disebutkan dari Aisyah juga radhiyallahu anha, ia mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yabitu junuban fayatihi Bilalun fayu'dhinuhu bis-shalah fayakum fayagtasil fa'anzuru ila tahadduril ma' min ra'sihi thumma yakhruju fa asma'u sawtahu fi salatil fajr. Qala Mutarrif fa qultu li Amir afi Ramadan? Qala Ramadan wa ghairuhu sawa. Nabi SAW tidur di malam hari dalam keadaan junub. Ya, ini kata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi SAW menceritakan kepada kita karena ini masalah dalam rumah. Lalu Bilal radhiyallahu anhu datang pada beliau untuk memberitahukan waktu sholat telah tiba. Maka beliau pun bangun sallallahu alaihi wasallam lalu mandi. Aku melihat air mengucur dari kepalanya. Lalu beliau keluar dan aku mendengarkan suara beliau dalam sholat subuh. Mutarrif berkata, Mutarrif ini salah satu yang sedang mendengarkan hadis ini. Aku bertanya kepada Amir ini yang telah mendengarkan dari Aisyah radhiyallahu anha, apakah itu terjadi di bulan Ramadan? Boleh enggak Ramadan begitu? Artinya sampai sudah azan belum mandi junub. Maka ia menjawab Ramadan atau selainnya sama saja. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan Abu Ya'la. Penulis juga berkata, hadis ini menerangkan bahwa hukum ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, baik ia berpuasa pada pagi harinya maupun tidak, di bulan Ramadan maupun selainnya. Tapi mandi itu lebih baik. Laki-laki dan wanita mandi sebelum tidur itu lebih baik. Berdasarkan hadis Abdullah bin Qais, ia mengatakan, aku bertanya, bagaimana yang beliau lakukan mengenai janabah? Ya. Maksudnya adalah Abdullah bin Qais bertanya kepada Aisyah tadi, riwayat yang sudah kita bacakan. Apakah beliau mandi sebelum tidur, ataukah tidur sebelum mandi? Maka Aisyah menjawab radhiyallahu anha, semua itu pernah dilakukan Rasulullah SAW. Terkadang beliau mandi lalu tidur, terkadang beliau berwudu lalu tidur. Aku berkata segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keleluasan dalam urusan ini. Kata penulis di sini, yang paling tepat adalah bagaimana seseorang itu mandi. Dia mandi baru dia tidur. Kenapa? Karena kadang-kadang kita kalau bangun tengah malam belum tentu punya semangat mandi sebagaimana di awal malam. Mungkin karena dingin, mungkin karena masih ngantuk. Hingga akhirnya bisa lewat sholat malam, bisa lewat juga sholat subuhnya. Maka lebih baik seseorang kalau masih punya kekuatan, tidak ngantuk sekali, dia segera mandi menyegarkan dirinya, apalagi kalau dia bisa menutup dengan sholat witir, ya sebelum tidur itu sangat baik. Nah, artinya dia mandi di sini lebih utama. Abu Daud juga meriwayatkan sebuah riwayat, "Tafadha ka yaumin ala nisaihi yaktasilu inda hadhihi wa inda hadhihi." Qala qultu lahu ya Rasulullah, "Ala taj'alhu ghuslan wahidan?" Qala hadza azka wa atyab wa athhar. Bahwasanya suatu hari Nabi SAW pernah menggilir istri-istrinya. Beliau mandi setelah menggilir istri yang ini dan mandi setelah menggilir istri yang lain. Aku katakan kepada beliau, wahai Rasulullah,
mengapa engkau tidak menggabungkan dengan sekali mandi saja? Maka beliau mengatakan, ini lebih bersih, lebih baik dan lebih suci. Hadis ini hasan diriwayatkan Abu Daud, Nasai dalam Al-Ishrah dan yang selainnya. Jadi semua ini menjelaskan tentang bolehnya seseorang tidur dalam keadaan junub. Ya, nanti dia mandi baru bangun. Tapi lebih afdal dia mandi dulu baru kemudian dia tidur. Kalau dia mau tidur tanpa mandi, maka dia berwudu terlebih dahulu. Ada penjelasan hukum fikih juga sini tentang tata cara mandi junub. Ini harusnya setiap muslim dan muslimah memperhatikan tentang cara-caranya. Yang pertama kata beliau, orang yang mandi mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ya, seperti kalau kita mau wudu, telapak tangan saja 3 kali dicuci. Ini sebagian ulama mengatakan hikmahnya adalah kemungkinan dia pada saat biologis mungkin memegang kemaluan pasangannya, mungkin menyentuh benda-benda atau haram, sesuatu yang dianggap kotor, maka dia mencucinya. Kemudian yang kedua, mencuci kemaluan dari depan dan belakang secara baik dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Ini tentu kenapa dikatakan tangan kiri, karena Nabi SAW tidak menggunakan tangan kanan dalam cebok atau membersihkan diri. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari yang lain. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak menggunakan tangan kanan kecuali kepada hajat-hajat yang baik, dan tangan kiri beliau gunakan untuk membersihkan kemaluannya. Kemudian yang ketiga, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, dengan catatan tetap menjaga wudu dari perkara yang membatalkannya dan tidak menyentuh kemaluan dengan tangan manapun. Jadi artinya mencuci telapak tangan, membersihkan kemaluan sampai bersih, kita mau pakai sabun juga lebih bagus ya. Sampai udah bersih benar-benar lalu kita wudu. Kemudian setelah wudu seperti wudu sholat, yang keempat menyela-nyela rambut dengan jari-jari sebanyak 3 kali. Jadi ambil air di jari-jari kemudian disentuhkan di bagian kulit kepala sebanyak 3 kali. Yakni orang yang mandi membasahi tangannya dengan air kemudian menyela-nyela rambutnya dengan jari-jarinya, yakni melewatkan jari-jarinya pada sela-sela rambutnya. Yang kelima, mengguyurkan 3 cidukan air sepenuh 2 telapak tangan. Kalau kita 1 timba sekarang, shower juga tentu sudah masuk, ke atas kepala hingga kulit kepala basah dengan sempurna. Kalau dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW mengguyur setelah memegang bagian sisi kanan kepala sehingga terasa di kulit kepala airnya, maka mengguyur sebelah kanan bagian tubuh 3 kali baru kemudian mengguyur sisi kiri dan seluruh tubuh. Selanjutnya yang keenam, membasuh tubuh sebelah kanan, dimulai dengan bagian tubuh paling atas kepala lalu paling bawah, atau ini biarkan air mengucur sampai ke bawah. Disertai catatan untuk tidak menyentuh kemaluan serta seperti telah disinggung untuk menjaga wudu agar tidak batal. Karena wudu tadi yang dipakai itu boleh dipakai sholat setelahnya asal tidak batal. Tapi kalau setelah kita wudu lalu kita mandi lalu kita pakai sabun lagi, maaf, diletakkan di kemaluan tersentuh, maka batal wudu yang awal. Nanti kalau mau sholat dia harus wudu lagi. Yang ketujuh, membasuh tubuh sebelah kiri, dimulai dengan bagian tubuh paling atas, kemudian paling bawah. Kedelapan, membasuh tubuh dengan air secara baik, artinya semua kena ya sela-sela tubuh. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah disertai catatan agar memperhatikan untuk mencuci ketiak, pusar dan belakang lutut. Ya. Ini tempat-tempat yang kadang-kadang tidak kena air, maka digosok di bagian ketiak. Di situ dijelaskan. Kemudian bagian pusarnya karena ada lubang, dikhawatirkan tidak kena air pada saat mandi junub sehingga mandi junubnya tidak sempurna. Kemudian juga bagian belakang lutut, ya, biasanya ada lipatan di atas betis, antara betis dengan paha belakang. Setelah itu ia pergi ke tempat sholatnya tanpa perlu berwudu kembali, asal dia tidak membatalkannya. Kalau kesentuh kemaluan, keluar angin, kencing, maka ini semua berarti batal wudu awal. Untuk sholat dia harus wudu lagi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya tentang tata cara mandi Rasulullah SAW. Idza iktasala minal janabati yabda'u fayaghsila yadayhi thumma yufrigha biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda wudu'ahu lis-salah thumma ya'khudhu al-ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli asy-sya'r hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana ala ra'si 3 hafanat thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Ketika mandi janabah, mula-mula beliau sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua telapak tangannya, lalu beliau menuangkan dengan dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluan. Maksudnya
Nabi SAW ambil cidukan air dengan tangan kanan ditaruh ke tangan kiri yang mencebok kemaluannya. So kita jelaskan tadi kanan tidak boleh memegang kemaluannya. Setelah itu beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya pada akar-akar rambut hingga ketika merasa bahwa beliau sudah menyempurnakannya, maka beliau menciduk 3 kali cidukan dengan kedua telapak tangan untuk diguyurkan pada kepalanya, lalu mengguyur seluruh tubuhnya, lantas membasuh kedua kakinya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita mengenai tata cara mandi janabah. Muslim meriwayatkan dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, "Inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa'anqudu li ghuslil janabah wa fi riwayatil haidati wal janabah." Qala la innama yakfiki an tahthiya ala ra'siki 3 hathayat thumma tufidina alaikil ma fatathurin. Aku adalah seorang wanita yang biasa mengencangkan jalinan rambutku, maksudnya menguncirnya. Apakah aku harus melepasnya kalau aku mandi janabah? Kalau ada kunciran. Maka dalam satu riwayat, apakah aku harus melepasnya kalau aku dalam keadaan haid atau junub? Maka Nabi SAW menjawab, tidak perlu. Tapi cukup bagimu mengguyurkan pada kepalamu 3 kali cidukan, lalu kamu guyurkan air pada tubuhmu, maka kamu menjadi suci. Hadis ini riwayat Muslim di jilid 1 halaman 259. Jadi perlu dipahami juga ya, mandi junub ini ringan sekali. Bukan mandi yang berat seperti sering dibayangkan. Karena ada juga orang pada saat pasangannya ingin mengulangi biologis, dia nggak mau. Kenapa? Malas mandi. Ini bukan masalah malas mandi. Mandi mudah, bukan sulit. Jadi jangan selalu dibayangkan kalau saya tadi mandi, sekarang biologis lagi harus keramas lagi dengan sampo segala macam. Enggak. Pakai air, tadi sudah pakai sampo, sudah pakai sabun, sekarang mandi yang kedua ini mandi membasahi, syarat saja supaya junub itu bersih, bisa sholat gitu kan. Dengan tadi mengguyurkan sampai 3 timba air, ya dibahasakan dalam hadis ini. Adapun tentang mandi wanita dari haid, maka para ulama berselisih mengenai kewajiban melepas jalinan rambut kepalanya atau ikatan. Namun yang sahih bahwa ia tidak wajib mengurai rambut kepalanya. Berdasarkan hadis terdahulu, dalam suatu riwayat, apakah aku mengurainya karena haid dan janabah? Yarhamkallah. Seorang dosen di sebuah universitas Mesir bertanya, aku menggauli istriku dengan menggunakan satu pakaian. Setelah menggauli, aku memakai lagi pakaian itu setelah mandi. Apakah ini boleh? Maka jawabannya, tidak ada salah mengenai hal ini. Jika pakaian tersebut tidak terkena najis berupa mazi. Jika terkena najis, maka cukup mencuci bagian yang terkena najis saja atau memercikinya dengan air. Jika tubuh Anda terkena junub, maka muslim itu tidak najis. Adapun jika terkena sperma, maka hendaklah Anda mencuci bagian yang terkena sperma itu atau mengeriknya sampai kering. Ini tentu disebutkan dari buku fikih ya. Artinya, ada orang berkeyakinan kalau dia pakai baju misalnya, maaf ibu-ibu pakai baju tidur, suaminya mungkin lagi pakai baju kaos, celana pendek, lalu mereka berhubungan biologis. Sebelumnya mereka biologis pakai baju itu. Pada saat biologis mereka lepaskan. Ada keyakinan sebagian orang, kalau habis itu mau tidur nggak boleh pakai baju yang sama lagi. Ya, ini nggak benar. Kecuali jelas-jelas baju itu kena najis, kena madhi. Madhi adalah cairan yang keluar di awal terangsang, membasahi kemaluan. Maka itu baru tidak boleh dipakai untuk kegiatan. Kecuali najisnya sudah dibersihkan. Atau boleh dipakai tidur saja. Ya, tetapi dia akan membatalkan wudu kalau kita sudah wudu tadi, kalau wudu mau tidur. Makanya diganti dengan pakaian yang lain kalau memang mau dalam keadaan tetap suci berwudu. Tapi ini bukan berarti tidak boleh dipakai lagi. Ya. Itu yang dijelaskan. Selanjutnya penulis membedakan teman-teman tiga cairan yang keluar dari kemaluan. Ada namanya madhi, ada wadi dan ada mani. Ya. Adapun madhi ialah air berwarna putih lagi lembut yang keluar ketika memikirkan perkara seks atau mencumbui istri. Wajib berwudu darinya, bukan mandi, dan menciprati bagian pakaian yang terkena madhi dengan air. Jadi awal terangsang itu namanya madhi. Dan ini tidak harus mandi karena belum wajib mandi. Wajib mandi kalau sudah mani yang keluar. Itu pun melalui proses klimaks ya, waktu yang lama.
Di sini kami mengingatkan agar banyak mencumbui istri ketika hendak menghilangkan atau memecahkan kegadisan. Ini beliau kembali ke tata cara tadi, sehingga menambah syahwat istri dan madhi akan keluar. Salah satu kegunaannya adalah memudahkan masuknya kelamin itu sendiri. Maksudnya memang ini pelumas yang Allah SWT berikan, tapi dia sifatnya najis. Dia sifatnya najis kalau ada di pakaian. Artinya kalau dia juga keluar harus dibersihkan dan wudu. Adapun wadi adalah cairan kuning pekat yang keluar saat menahan atau merasakan beban. Wajib wudu darinya bukan mandi. Jadi kadang-kadang ada orang capek sekali, maka bisa keluar cairan ini. Cuma bedanya kalau madhi warnanya keputih-putihan, kalau wadi ini warnanya kuning pekat. Ya. Dan ini jarang sekali keluar. Ini biasanya orang kalau memiliki hormon yang banyak, kemudian dia capek, biasanya begitu. Atau mungkin dia sudah pernah merasakan biologis, lalu lama sekali dia nggak biologis. Maka biasanya akan keluar cairan-cairan seperti ini. Kalau ini juga sama, tidak wajib mandi, kalau wadi, tapi dia cukup dengan wudu, kemudian dia boleh sholat. Adapun mani, cairan yang ketiga, adalah cairan putih pekat yang keluar pada saat bersetubuh. Keluarnya mani ini disertai dengan gemetar pada tubuh. Dari mani inilah akan menjadi anak, dan ini wajib mandi. Ini wajib mandi. Ada pertanyaan kecil, mencumbui istri tanpa menyetubui, apakah wajib mandi? Jawabannya, jika suami mencumbui istrinya lalu mengeluarkan madhi awal terangsang, maka ia wajib berwudu bukan mandi. Namun jika ia mencumbui istrinya lalu mengeluarkan mani sampai dia klimaks, seperti sering terjadi kalau wanita, si istri lagi haid atau nifas, lalu dia ingin memuaskan suaminya, sehingga akhirnya suaminya klimaks mengeluarkan mani, maka ia wajib mandi. Tapi yang wajib mandi si suami saja, meskipun tidak memasukkannya ke dalam kemaluan istrinya. Ada pertanyaan lain, seorang laki-laki menggauli istrinya tapi tidak memasukkannya ke dalam kemaluan, apakah ia wajib mandi? Jika laki-laki menggauli istrinya dan dua khitan, yakni kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan sudah bertemu, walaupun tidak diletakkan di dalamnya, baik ia memasukkan atau tidak memasukkannya ke dalamnya, maka keduanya wajib mandi, baik keduanya mengalami orgasme atau keluar mani ataupun tidak. Jadi mandi junub ini wajib dalam keadaan kalau berhubungan biologis ya, bisa pada saat memang sudah klimaks mengeluarkan cairan walaupun tidak meletakkan kemaluan di kemaluan, atau menyentuhkan kemaluan di kemaluan walaupun tidak klimaks. Kapan kemaluan sudah bersentuhan tanpa ada kain, walaupun tidak klimaks, maka wajib mandi. Itu ada hadisnya. Kata Nabi SAW, kalau bertemu antara dua kelamin, maka sudah wajib mandi walaupun tidak klimaks. Ada pertanyaan lain, seorang laki-laki menggauli istrinya. Maaf, ini sudah ya. Kita masuk ke hadis Nabi SAW. Nabi SAW dalam hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari Muslim bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung karena niatnya. Apakah menggauli istri juga termasuk dalam kategori ini? Jawabannya iya. Artinya niat untuk mengerjakan ibadah, dia akan dapat pahala. Ini adalah hadis yang berlaku umum. Redaksinya ringkas tapi padat mencakup segala persoalan. Dengan pernikahan laki-laki dan wanita berniat mengikuti petunjuk Allah, dan maksudnya dia itu kata besar atau huruf besar kata ganti Allah, yang dia Allah tetapkan bagi para hambanya dalam kitabnya dan lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mengatakan aku akan meninggalkan wanita dan aku tidak akan menikah, maka Nabi SAW bersabda, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang menolak sunnahku maka bukan dari golonganku. Keduanya berniat memelihara diri dan mendapatkan anak berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau biologisnya pahala, harus dia niatkan ibadah. Ya, sekaligus dia nikmati kenikmatan itu yang Allah telah karuniakan, dan berniat juga agar dikaruniai anak yang baik. Sesuai dengan firman Allah SWT Al-Baqarah 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Ini tentu tentang masalah ya, hubungan-hubungan biologis yang dihalalkan oleh Allah. Allah suruh cari kepuasan di sana. Itu makna daripada Al-Baqarah 187. Dengan cara apapun silakan, kecuali yang diharamkan saja yang tidak boleh. Suami istri harus tahu bahwa hubungan seksual yang mereka lakukan bisa bernilai sedekah. Berdasarkan hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri
bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa kulli tasbihatin sadaqa wa kulli tahmidatin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa wa fi budi ahadikum sadaqa. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizr fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr. Sejumlah sahabat pernah mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, telah pergi orang-orang kaya dengan membawa pahala. Artinya orang-orang kaya sudah borong pahala banyak nih. Kenapa pahalanya orang kaya banyak? Kata para sahabat, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Hanya saja mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Artinya mereka bisa dapat pahala dengan harta yang mereka infakkan. Kami nggak bisa menginfak harta kepada mereka. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan buat kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Tidak punya harta bisa sedekah dengan cara lain. Apa itu? Kata Nabi SAW, sungguhnya tiap-tiap tasbih terdapat sedekah. Kau ucapkan subhanallah sekali, sedekah. Seperti orang keluarin duit itu. Mengucapkan satu kali takbir, sedekah. Mengucapkan sekali tahmid, sedekah. Mengucapkan tahlil la ilaha illallah, sedekah. Ya. Dan menyuruh kepada kebaikan, amar ma'ruf, sedekah. Melarang dari kemungkaran, sedekah. Semua itu pahala. Dan ini 4 zikir masuk dalam hadis Nabi SAW. Ya, kalimat kata Nabi SAW 4 kalimat yang paling Allah cintai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini masuk dalam kalimat ini. Pokoknya setiap ucapkan tasbih, maka sama satu sedekah. Dan seterusnya sampai 4 kali zikir tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ini kata Nabi SAW, aku mengucapkan sekali saja, lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Menyuruh kepada kebaikan, semua yang diperintahkan Allah kita ingatkan, dapat juga sedekah. Berapa banyak kita sampaikan nasihat, begitu banyak juga pahala kita dapatkan seperti bersedekah dengan harta. Dan juga melarang orang dari kesalahan juga sedekah. Yang berhubungan dengan materi kita masalah biologis, Nabi lalu sampaikan di sini. Nabi mengatakan, dan ketahuilah, termasuk sedekah juga adalah di kemaluan kalian terdapat sedekah. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu mendapatkan pahala? Maka beliau SAW menjawab, bagaimana pendapat kalian sekiranya ia melampiaskan pada keharaman, berzina? Apakah ia mendapatkan dosa? Demikian pula bila ia melampiaskan pada yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Imam Muslim di jilid 2 halaman 697. Kata beliau penulis hadis ini berisi dalil bahwa perkara mubah itu bisa menjadi ketaatan atau bernilai ibadah karena niat yang benar. Seks bisa bernilai ibadah ya, jika diniatkan untuk menunaikan hak istri dan mempergaulinya secara ma'ruf sebagaimana yang diperintahkan Allah, mengharapkan lahirnya anak yang saleh, menjaga kehormatan istri dan menghalangi keduanya dari memandang kepada keharaman, memikirkannya dan mengingkarinya, dan tujuan-tujuan lain yang baik. Jadi ini jelas sekali bagaimana Islam datang memandu kita untuk memperbanyak biologis. Karena biologis itu sama nilainya dengan besarnya kadar dosa zina, begitu juga kadar besar dosa kadar pahalanya. Juga dari sisi lain, orang-orang miskin yang datang ini, mereka tidak punya uang untuk sedekah. Maka Nabi kasih solusi, biologismu, ya sama saja Nabi mengatakan, perbanyaklah biologis dengan istrimu. Ya, karena itu akan bernilai sedekah. Karena orang miskin ini mengeluhkan, orang-orang kaya teman-teman kami sedekah dengan harta mereka, kita nggak punya itu. Sholat juga mereka kerjain dan seterusnya. Ada riwayat lain yang berbunyi bahwasanya sahabat-sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka menginfakkan harta kepada kami. Lalu Nabi SAW mengajarkan, bacalah setiap habis sholat subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33 kali. Lalu kemudian mereka pun mengamalkan. Tak lama kemudian teman-teman mereka yang kaya dengar itu, maka ikut mengamalkan. Lalu mereka mengulang lagi mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana ini? Orang-orang kaya mendengarkan dan mengamalkan juga. Artinya pahala mereka mengalahkan kami lagi. Kata Nabi SAW, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki.
Tapi saksi bahasan kita berhubungan dengan masalah biologis dalam Islam ini, bagaimana Nabi SAW menjadikannya seperti nilai sedekah orang-orang kaya, ya apalagi kalau orang itu tidak punya kemampuan atau orang miskin tidak punya kemampuan. Ada pertanyaan, benarkah Nabi SAW melarang berbicara pada saat bersetubuh? Karena ada orang tadi saya katakan kaku, tidak pernah bicara, tidak pernah menunjukkan respon, terangsang oleh pasangannya. Kata beliau ini tidak benar. Diriwayatkan dari Nabi SAW beliau bersabda, la tuksirul kalama an mujama'atin nisa, fa inna minhu yakunul kharasu wal fa'fa'ah. Jangan banyak bicara saat menggauli istri, karena ini bisa mengakibatkan bisu dan ngaku atau gagu. Hadis ini sangat dhaif, lemah sekali. Ya. Sebagaimana Imam Nawawi sebutkan dalam Syarah An-Nawawi di jilid 7 halaman 91. Jadi ini tidak benar, artinya boleh berbicara, boleh bertanya, boleh merespon, ya. Juga An-Nasai meriwayatkan dari Abdullah bin Sarjas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu falyalqa ala ajzihi wa ajziha syai'an wa la yatajarrada tajarrudal irain." Jika salah seorang antara kalian menggauli istrinya, maka taruhlah sesuatu pada buah pinggulnya dan buah pinggul istrinya. Ya, dan janganlah keduanya telanjang seperti dua ekor unta. Kata Abu Abdurrahman An-Nasai, hadis ini adalah hadis mungkar. Sadaqah bin Abdullah salah satu perawi yang sangat lemah. Ya, karena ada orang begitu ya, keyakinan di beberapa daerah kita, mereka bahkan subhanallah tidak pernah lihat badan istrinya. Karena merasa malu, aib, maka harus ditutup. Kecuali di depan umum itu nggak boleh. Tapi kalau dia berduaan, ini keliru. Ya. Karena banyak riwayat menjelaskan kalau Nabi SAW pernah mandi berdua dengan Aisyah tanpa kain. Ya. Kemudian Nabi SAW tadi Aisyah mengatakan, saya melihat Nabi SAW mandi junub dan saya melihat air basah turun. Artinya Nabi SAW dilihat oleh Aisyah tanpa menggunakan pakaian. Itu menandakan dibolehkan pasangan suami istri untuk itu. Ya. Yang penting sekarang orang menggunakan atau tertutup dalam sebuah ruangan. Jadi walaupun di atas ranjang tidak menggunakan selimut tidak melanggar. Ya. Nanti orang harus menggunakan selimut, menutup badannya karena ketakutan. Sama juga pernah pertanyaan masalah wudu. Boleh enggak wudu di kamar mandi sementara saya telanjang? Ya boleh asal bukan tempat umum. Kalau di tempat umum orang lihat ya enggak boleh. Ya maaf, tempat umum seperti ini. Kan di kali, di sungai ya. Ada orang begitu kan? Ada orang begitu. Di sungai enggak boleh. Tapi kalau di tempat tertutup kayak kamar mandi di rumah kita, ada masalah. Juga ada hadis yang semisal, idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wa la yatajarra tajarrujal iran. Jika salah seorang dari kalian menggauli istrinya, maka pakailah penutup dan jangan keduanya telanjang seperti dua ekor unta. Hadis ini disebutkan sangat lemah, disebutkan oleh Ibnu Asakir. Dalam riwayatnya, dalam sanadnya terdapat Al-Ahwas bin Hakim, seorang perawi dhaif atau lemah, dan ada Al-Walid bin Qasim, seorang perawi yang lemah juga. Semisalnya juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu aurati Rasulillah SAW qad." Aku tidak pernah sama sekali melihat aurat Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat dikatakan, "Lam yara minni Rasulullah SAW wa lam ara minhu." Rasulullah SAW tidak pernah melihat auratku dan aku tidak pernah melihat auratnya. Ini diriwayatkan Abu Nuaim dan dalam sanadnya terdapat pendusta yang bernama Barakah bin Muhammad Al-Halbi. Berarti hadis ini mungkar, enggak diterima. Enggak benar Aisyah enggak pernah lihat aurat Nabi, Nabi tidak pernah lihat aurat Aisyah. Ini hadis yang mungkar, ditolak oleh para ulama. Makanya di sini dijelaskan di footnote-nya. Diriwayatkan Abu Nuaim di jilid 8 halaman 247 dan dikatakan dalam sanadnya terdapat tadi seorang pendusta Barakah bin Muhammad Al-Halbi. Juga diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Idza jama'a ahadukum fala yanzuru ilal farj fa innahu yurithul umma." Jika salah seorang antara kalian sedang menggauli istrinya, maka janganlah melihat kemaluannya, karena ini akan menyebabkan kebutaan. Hadis ini palsu, maudhu'. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at di jilid 2 halaman 271. Jadi semua ini kebohongan. Berarti boleh, makna lainnya adalah boleh orang melihat seluruh anggota tubuh pasangannya. Sebagian orang mengatakan ini menyebabkan kepikunan. Ini bukan dalil syar'i yang menunjukkan pengharaman. Yang benar tentang masalah adalah diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Qala ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk.
Faqala ar-rajulu yakunu ma'ar rajul qala in istata'ta alla yaraha ahadun faf'al. Qultu war-rajulu yakunu khaliyan qala fallahu ahqqu an yustahya minhu. Wahai Rasulullah, mana aurat kami yang boleh kami perlihatkan dan mana yang tidak boleh? Maka Nabi SAW menjawab, jaga auratmu kecuali kepada istrimu atau budak yang kamu miliki. Artinya pada istri atau suami silakan terbuka. Selain mereka enggak boleh. Ia bertanya, bagaimana laki-laki sama laki-laki? Ada batasannya enggak? Belum menjawab. Jika kamu mampu seorang pun tidak melihatnya maka lakukanlah. Enggak boleh, biar sama laki-laki enggak boleh. Sebagian ulama mengatakan batasnya dari pusar sampai ke lutut. Ya. Perempuan pun sama perempuan tetap ada batasan antara yang tidak boleh kelihatan sawati, bagian dada sampai ke kemaluan ini tertutup. Sisanya lutut ke bawah, lengan, ya, ke jari, leher ke atas ini semua masih membolehkan kalau sesama jenis. Itu pun di waktu darurat, kecuali kedokteran ya, maksudnya orang lagi sakit ke dokter, maka itu berbeda kalau untuk berobat. Lalu bertanya lagi sahabat tersebut, bagaimana dengan laki-laki yang sendirian? Maka beliau bersabda, Allah lebih pantas untuk diberikan rasa malu. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Tirmidzi. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud dengan kalau orang lagi sendiri dia harus malu, jangan juga dia sendiri di rumah tapi kemana-mana, ke dapur, kemana telanjang. Nah ya. Artinya dia sebatas di kamar mandi dia perlu untuk telanjang, mungkin dia lagi mau ngambil baju, mungkin ada terbuka, tadi tidak ada orang lihat. Walaupun dia sendiri. Ini makna hadis. Dan kalau dia lagi sendiri bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah lebih pantas dia malui. Maksudnya adalah jangan juga dia keliling kemana-mana, walaupun tidak ada orang lihat, gitu kan? Nah, itu dimaksudkan. Seorang penyair berkata, janganlah bersubuh dalam keadaan berpakaian, karena itu termasuk kejahilan tanpa diragukan. Tapi lepaskanlah semua pakaian yang melilit di badan, lalu cumbui dia, jangan membuatnya ketakutan. Artinya, kalau sama suami istri, nggak ada masalah. Orang tua kita hanya bisa melihat aurat kita, atau kita sebagai orang tua bisa lihat aurat anak kita, atau badannya, itu sampai umur tamyiz namanya. Umur tamyiz itu 7, 8 tahun, 10 tahun lah. Ya. Sebagian ulama menguatkan pendapat dengan 10 tahun daripada hadis Nabi SAW. Ya, suruhlah anak kalian sholat di umur 7 tahun, pukullah mereka di 10 tahun dan pisahkan mereka di ranjang. Ya, maksud dalam pisahkan di ranjang artinya jangan tersingkap auratnya, walaupun adik kakak. Ya, makanya umumnya subhanallah anak-anak kalau sudah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun ini nggak mau lagi ibunya lihat. Kalau anak laki-laki, kadang-kadang ibunya mau masuk kamar mandi dia tolak sama dia walaupun dia belum balik. Begitu juga dengan anak perempuan sudah punya rasa malu. Ya, saya punya anak perempuan kalau umur 5 tahun, 6 tahun dia mau keluar kamar mandi lihat saya dia tutup lagi. Masih kecil tapi dia sudah nggak mau. Itu fitrah ya. Memang orang tua punya batas, apalagi kalau sudah balik lebih lagi nggak boleh. Tapi kadang-kadang pasangan berbeda. Pasangan ini malah dibolehkan dan dianjurkan untuk itu. Jadi jangan sampai kita menarik pemahaman-pemahaman yang keliru sehingga akhirnya membatasi masalah hubungan yang semestinya bisa dilakukan ini. Kata beliau, maksudnya adalah mandi bersama dan boleh memandang kemaluan istri atau sebaliknya. Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Kuntu agtasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahid minal janabah." Aku mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu bejana karena jinabah. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad di jilid 6 halaman 30. Artinya di dalam satu kolam Nabi SAW berdua dengan Aisyah radhiyallahu anha tanpa ada selembar kain pun. Dalam riwayat lain kata Aisyah, aku pernah bersama Nabi SAW dalam satu wadah, kemudian tidak ada memisah antara aku dengan Nabi SAW kecuali air itu saja. Kata beliau, tapi memakai penutup lebih baik berdasarkan hadis Muawiyah yang telah berlalu. Artinya kalaupun ada orang mau taruh gorden, dia tutup itu nggak ada masalah. Tapi jangan sampai juga kita tarik kepada hukum umumnya. Ada juga subbahasan beliau mengatakan bermesraan saat mandi. Artinya variasi dalam berhubungan biologis bisa dilakukan dalam banyak keadaan. Selama itu halal, tidak ada masalah. Dan sekali lagi tertutup dari mata-mata orang. Ya. Karena ini tidak boleh menceritakan aja, tidak boleh apalagi sampai menggaul di depan orang. Karena ada juga orang terlalu ekstra, mereka bermesraan walaupun di tempat umum. Ini nggak boleh. Nanti kalau ada orang yang hasut, orang yang tidak senang, maka itu bisa kena mata panas ya. Yang pernah kita jelaskan. Nanti di akhir bahasan kita ada masalah itu. Ada bagaimana menyelamatkan rumah tangga dari sihir dan ain. Ya, di akhir-akhir buku kita ada. Dan insya Allah kita sudah mau masuk di bab-bab terakhir ini ya.
Termasuk boleh mandi bersama, boleh dimandikan, ya. Dan boleh melakukan biologis pada saat itu. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahid baini wa bainahu fayubadiruni hatta aqula da'li da'li. Qalat wa huma junuban. Aku mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu bejana yang terletak antara diriku dengannya. Namun beliau selalu mendahuluiku sehingga aku katakan, biarkan untukku, sisahkan untukku. Kata Aisyah, saat itu keduanya dalam keadaan junub. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, begitu saja bahasan kita insyaAllah. Semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.